Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah 5 menit bersama firman, kiranya damai Allah menyertai kita, kekuatan roh dan kekuatan firman menyertai kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, kami mau tetap hidup rendah hati di hadapan Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bisa melihat firman Allah dalam Mazmur 119, dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan melalui firman-Nya. Mazmur 119 ayat 25 sampai 26. Jiwaku melekat kepada debu hidupku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah kuceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Jadi kita bisa melihat di sini judulnya, tema kita adalah rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kita tahu ketika orang rendah hati di hadapan Tuhan, dia tidak menuruti egonya. Yang pertama, dia tidak akan menuruti egonya. Orang yang rendah hati itu akan menuruti keinginan-keinginan Tuhan. Dan itu sebabnya firman Allah katakan, hidupkanlah aku menurut perintahmu. Karena orang yang rendah hati itu kalau dia mengikuti egonya, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri justru tidak akan mendapatkan apa-apa, tapi justru mencelakakan dirinya sendiri. Dan itu sebabnya kita perlu rendah hati di hadapan Allah, membuang ego kita dan merendahkan hati di hadapan Allah. Dan seperti pemazmur ini, debu melekat di kepalanya, di hidupnya. Artinya bahwa itu adalah sebuah menandakan kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa orang-orang yang seperti itu selalu akan datang menghampiri Allah. Dan dia berkata, hidupkanlah aku menurut firman-Mu. Yang kedua, kata firman Allah, aku menceritakan jalan-jalanku. Tentu ada jalan-jalan kita yang salah, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita ceritakan di hadapan Allah, dan sekaligus kita minta ampun kepada Allah. Supaya apa? Allah mengampuni kita. Allah melihat tidak ada yang kita bisa bersandiwara, karena firman Allah, kalau kita mengakui dosa kita, Allah setia mengampuni kita dan segala dosa dan kejahatan kita. Dan kalau Allah mengampuni kita, tentu seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, tentu Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita menceritakan sebagaimana Daud menceritakan kejatuhannya, bagaimana ketika dia belum mengakui dosanya, belum menceritakannya di hadapan Allah. Dan bahkan firman-Nya katakan bahwa jangan mengambil rohmu daripada aku, Tuhan. Karena kalau roh Tuhan diambil dari hidup kita, kita kering kerontang. Bahkan firman Allah katakan, Daud katakan bahwa tulang-tulangnya serasa dipres. Dan itu sesuatu hidup yang luar biasa. Bagi kita yang pernah hidup di dalam dosa dan kejahatan, saya yakin dan percaya kita pernah merasakan masa-masa gersang dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya dia menceritakan apa yang seharusnya dia ambil. Dan saya mau katakan kepada kita, ada yang ketiga, dia katakan bahwa dia menjawab aku. Haleluya. Perlu kalau kita berdoa Tuhan menjawab, itu suatu kebahagiaan. Dan memang firman Allah katakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Puji Tuhan. Tapi kuncinya kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kerendahan hati itulah yang membuat seperti kalau di kampung kami ini jadi Rinjani, air mengalir ke tempat kami ini, ke tempat yang paling rendah. Demikian berkat Allah akan turun ke tempat hati-hati setiap orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi tetap rendah hati. Jadi ketika Tuhan menjawab doa kita, tetap rendah hati. Kalau ketika Tuhan belum menjawab doa kita, tetap rendah hati. Tetapi yang jelas, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima. Dan Alkitab juga mengatakan, abide in me and I in you. Ya. Jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita akan berbuah banyak. Dan juga Alkitab mengatakan, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jadi
tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau. Kalau engkau melakukan itu, apa saja yang kau minta, kau inginkan, Tuhan akan menjawab doa kita, tentu hal-hal yang berkenan. Lalu dikatakan yang terakhir, ajarlah aku terus hidup menurut kehendak-kehendak Tuhan. Jadi biarlah kita terus mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarkan kami orang-orang yang mau rendah hati, hidup rendah hati di hadapan Bapa di surga, sehingga kami mendapat perlindungan yang seutuhnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Mantap, mantap, mantap.